ada iqamah, ya. Setelah adzan ada iqamah, ya. Di sini dikatakan iqamah disunahkan untuk laki-laki maupun perempuan, akan tetapi perempuan kesunahannya hanya untuk antara perempuan. Jadi kemarin dikatakan ada buat perempuan haram, ya, nggak boleh perempuan ada karena suaranya itu ya tidak disyariatkan untuk mengumandangkan adzan, ya. Terus kalau qomat gimana? Nah, qomat boleh, baru disunahkan, tapi antara perempuan dengan perempuan. Misalnya mau jamaah nih khusus pengajian ibu-ibu, ya biasanya dari duhur sampai melewati asar di situ, ya sholat berjamaah asar, boleh itu qomat, ya, antara ibu-ibu, ya, perempuan boleh mengumandangkan iqamah, ya, tanpa ada dan juga tanpa pengeras, ya, bagi perempuan. Dan adab-adabnya, adab iqamah yang pertama, hendaklah orang yang ada dan iqamah itu orang yang sama, ya. Jadi kalau yang ada fulan, ya, nanti yang iqamah fulan juga, jangan jerobot, ya, jangan jerobot. Tapi yang ada siapa? Nanti dia juga yang qomat. Yang kedua, hendaklah iqamah dalam keadaan berdiri. Kalau mau qomat, berdiri dulu, jangan sambil duduk, ya. Adabnya berdiri baru ia mengumandangkan iqamah. Hendaklah, yang ketiga, hendaklah adzan di tempatnya dan iqamah di tempat yang lain. Jadi bergeser, ya. Yang satu tempat adabnya bergeser walaupun sedikit. Yang keempat, mempercepat iqamah, ya. Nadanya itu beda sama adzan. Jadi iqamah itu nadanya lebih cepat daripada adzan. Yang kelima, meminta izin kepada imam sebelum iqamah. Waktu iqamah itu miliknya siapa? Iqamah itu miliknya imam. Jadi kalau imam belum suruh qomat, ya jangan qomat, ya. Atau qomat sendiri imamnya belum datang, apalagi imamnya lagi sholat sunnah misalnya, ya. Kalau sudah ketahuan ada imam, maka baru imam menyuruh ayo ini sholat, baru tadi yang ada dia bangun terus mengumandangkan iqamah. Jadi waktu iqamah itu yang punya adalah imam. Kalau imam belum nyuruh, jangan iqamah. Kecuali memang yang sudah disepakati bersama, biasanya di masjid-masjid ada jam khusus, ya, digital, ya, untuk mengatur waktu iqamah. Nanti dari adzan misalnya 10 menit, ya. Nanti 10 menit itu hitungan mundur. Kalau sudah 10 menit, kalau yang biasa imam udah hadir, ya, karena sudah jadi kesepakatan, maka tetap qomat, nanti ada penggantinya. Itu kecuali kalau tidak ada, ya tetap kesunahan di sini yang punya kuasa adalah imam. Akan saatnya iqamah, dan imam yang menyuruh untuk qomat, baru dia iqamah, dia berdiri dan menjaga iqamah. Dan selanjutnya yang keenam, tidak meletakkan tangan di kedua telinga, ya. Tidak seperti saat ada kan pakai untuk telinga, ya. Kalau qomat enggak. Selanjutnya yang ketujuh, imam dan orang yang dekat dengan tempatnya imam berdiri ketika iqamah selesai, ya. Ada perbedaan nih. Biasanya kan imam dia sholat sunnahnya dekat dengan imam, ya. Atau orang-orang yang memang dia duduknya sholat sunnahnya di barisan imam dekat pengimaman itu, nah
Nanti kesunahannya dia berdiri saat hampir selesai daripada iqomahnya. Namun yang jauh, ya, yang jauh dari syaf, hendaklah ia berdiri ketika awal iqomah dikumandangkan. Karena apa? Supaya ia tidak tertinggal dengan takbiratul ihram imam, ya. Masih jauh misalnya dia masih ada di luar atau dari masjid-masjid yang jauh yang besar, ketika qomat dia santai dulu gitu. Waktu mati sholat, dia baru bangun, maka terburu juga ya kan, tergesa-gesa, nggak bisa menata daripada softnya, hingga mengurangi daripada khusyuan di dalam niat untuk melaksanakan sholat. Terkecuali memang yang orang-orang yang barisannya, ya, yang dekat imam, pengimaman di depan, maka sampai selesai, ya. Pada saat waktu sholat, dia bangun dan dia bersiap untuk melakukan sholat berjamaah. Yang kesembilan, hendaknya para mukim, ya, orang yang duduk di situ menjawab dengan sama apa yang dikatakan oleh iqamah, ya, sama dengan orang adzan tadi. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iqamah sama seperti itu, dijawab dengan seperti ucapan, ya, yang iqamah tersebut. Pada kalimat qad qamatis shalah baru dijawab aqamallahu lahu wa adamaha adamatis samawati wal ardh, ya. Aqamallahu wa adamahu adamatis samawati wal ardh, ya. Itu jawaban ketika lafaz qad qamatis shalah. Dan yang ke-10, yang terakhir, memperbanyak doa, ya, saat dikumandangkan iqamah. Karena diriwayatkan dalam satu hadis, ya, bahwa waktu adzan dan iqamah itu merupakan waktu yang mustajab doa, ya. Dan doa ketika iqamah tidak akan ditolak, ya. Makanya ketika selesai adzan terus sholat sunnah itu berbanyak doa tuh, ya, sampai mau menjelang iqamah, ya. Sampai iqamah masih doa itu tidak ditolak, ya. Saat-saat ijabah itulah, ya, harus, ya, kita jangan sampai terlewatkan hajat-hajat kita hadirkan, ya, terutama untuk orang tua kita, ya, barangkali yang sudah wafat atau yang masih hidup, ya, supaya dipanjangkan usianya dalam sehat afiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Terus untuk anak istrinya, ya. Terus semua hajat-hajat kita hadirkan di saat antara adzan dan iqamah, ya. Sambil menunggu guru kita, ya, belum ada konfirmasi. Kalau sampai jam 10 belum hadir, ya, kemungkinan ya, kita lanjut. Di dalam adab selanjutnya adalah adab imam di dalam sholat berjamaah, ya. Setelah qomat kita akan melaksanakan sholat. Bagaimana adabnya imam di dalam sholat berjamaah, ya. Maka adapun menjadi seorang imam itu merupakan suatu keagungan dan keutamaan yang besar, karena imam menjadi penjamin orang-orang mukmin di dalam sholat mereka. Dan yang menjadi seorang imam akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada ganjaran mereka menjadi makmum, ya. Ganjaran imam lebih besar dari makmum. Maka hendaklah seorang imam untuk mengamalkan adab-adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana adabnya seorang imam? Yang pertama, ya, ini bukan imam yang di masjid saja, ya, mungkin kita akan mengamalkan nanti di rumah, ya, saat bersama keluarga mungkin, ya, saat mungkin hujan kita nggak bisa ke masjid ini,
udah sholat di rumah jamaah kan bisa, atau yang biasa ke masjid, atau memang yang jadi imam di masjid ya. Ini sangat sangat penting. Yang pertama, hendaklah seorang imam adalah seorang yang baik di dalam akhlaknya. Akhlak ini jadi nomor satu nih. Ya. Nah, kalau jadi imam, kalau mau menjadi imam, akhlaknya gimana nih seorang ini ya, yang akan menjadi imam. Yang selanjutnya, di samping dengan akhlak yang baik juga muamalahnya ya, muamalahnya, karena seorang imam adalah contoh bagi makmumnya ya. Akhlaknya baik juga, muamalahnya juga baik. Gimana dia cara muamalah di dalam ya, kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, itu jadi prioritas utama. Ilmunya gimana nanti dibahas ya. Walaupun ilmunya bagus, masya Allah, ya pondokan 20 tahun pondok ya, tapi akhlaknya kok begini ya, itu bukan prioritas. Nanti ada yang kedua adalah hendaknya seorang imam adalah orang yang mungkin di dalam bacaan Al-Qur'annya serta memiliki suara yang indah ya. Ini bacaan Qur'annya ya. Hendaknya yang kedua seorang imam yang ngerti bacaan Qur'an ya, tajwidnya, makharijul hurufnya ya, alif sampai ya jelas ya, itu membedakan antara sin dan shin ya, ka ya, itu qaf dan kaf, dot dan bo ya. Gimana cara mengucapkannya? Ain ya, jangan ada seperti itu ya. Kita pilih orang yang betul-betul di fasih, yang utamanya di dalam baca Al-Quran. Kalau ada lagi dia yang memiliki suara indah ya, suaranya yang indah ya. Kayak musik kita ya, masya Allah ya. Kalau tidak bisa seindah beliau minimal bacaannya kita jangan salah-salah, makhrajul hurufnya ya yang fasih yang betul ya. Ini buat imam. Dan hendaklah seorang imam merupakan seorang yang ahli fikih ya. Ini baru nih. Yang ketiga baru seorang imam harus seorang yang ahli fikih. Apa ahli fikih ini? Orang yang tahu hukum ya di dalam sholat terutamanya ya. Sebelum sholat gimana ya, dia harus tahu bagaimana wudhu yang benar. Dia juga harus mengetahui ilmu wudhu. Dia juga harus mengetahui ya sifat-sifatnya air ya, yang thahir, yang mustamal, yang mutanajis ya. Dia harus mengetahui, karena sebelum melaksanakan sholat wudhunya harus benar dulu ya. Jadi harus fikih, harus faqih, benar ini orangnya ya. Utamanya di dalam sholat dia harus mengetahui arkan sholat ya, bagaimana ya, termasuk di dalam sholat itu ya rukunnya adalah membaca Al-Fatihah ya. Tidak boleh main-main, meskipun tidak dilagu dengan suara yang indah, tapi ya makhrajul hurufnya yang ia keluarkan harus sesuai ya, terutama di bacaan Al-Fatihah ya. Al-Imam Al-Alim Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dalam kitabnya Risalah Jami'ah, beliau menekankan di dalam baca Fatihah itu, perhatikan ya, ada 14
tasdid yang harus dibaca ya. 14 tasdid ya di dalam Al-Fatihah. Mulai dari mana? Nah, kalau ahli sunnah wal jamaah mulai dari bismillah itu dibaca ya. Bismillah ya, itu tasdid di Allah, lam itu Bismillahirrahmanirrahim. 3 tuh ya, Bismillahirrahmanirrahim tasdidnya ada 3. Hilangnya Allah ya, hilangnya Allah hilang, terus di rohnya Ar-Rahman sama rohnya Ar-Rahim ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillah ya, li Rabbil, itu dihilang Allah tadi. Terus Rabbil alamin ya, berapa tuh? 2 atau 3 nih? 5. Terus Ar-Rahmanir-Rahim ya, di rohnya lagi tuh Rahman dan Rahim ya, ada 2 jadi 7 ya. Maliki yaumiddin ya, dal di atas dalnya itu Maliki yaumiddin 1, berarti berapa? 8. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada 2 tuh di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, iya harus jelas itu ada tasdidnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tambah 2 jadi 10. Terus ihdinas siratal mustaqim, shotnya siratal ya, berapa ini? 11 ya, 11. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina di atas lam ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berapa tuh ini? 12. Ghairil maghdubi alaihim walau dolin ya, dot sama lam ya, itu jadi ada 14. Itu kata Ahmad bin Zain Habsyi harus jangan kelewat tuh tasdidnya tuh ya di dalam bacaan Fatihah, meskipun nggak di lagu-lagu yang merdu yang bagus, karena nggak bisa ya, bukan seorang yang munsyid atau qari ya. Yang penting benar bacaannya, ini sangat penting. Terus yang keempat, hendaknya seorang imam memakai pakaian yang layak dan bagus ketika sedang menjadi imam ya. Pakaian paling bagus kalau bisa ya, mau menghadap Allah nih ya. Kalau menghadap Pak RT aja kadang malu ya, mau menghadap Pak RW, Pak Lurah ya, atasnya lagi Pak Camat ya, atasnya lagi siapa? Bupati, atasnya lagi gubernur ya, atasnya lagi para menteri ya, ke presiden saja. Kita harus penampilannya harus gagah ya, harus matching, yang bagus pakaiannya, apalagi mau menghadap Allah ya, Raja Alam semesta ya. Jadi yang bagus, kalau bisa itu adabnya lebih baik lagi, bukan mesti mahal ya, bagus itu nggak mesti mahal, tapi yang rapi. Kalau bisa bajunya setrika terus ya, setrika, jangan yang bergambar ya. Jadi imam ya, bajunya bergambar, ada tulisannya, kesian makmumnya ya, nanti baca tulisan di baju ada nggak khusyuk ya. Terus yang kelima, tidak terlambat untuk menghadiri sholat ya, adabnya imam jangan terlambat. Kalau bisa ya
ya tahiyatul masjid sekalian di situ, ya qobliyah dulu, ya. Jadi baru nanti imami memberikan contoh kepada para makmum, ya. Kadang yang muadzinnya sudah ada hampir setengah jam, ya sholawatan terus kadang imamnya, masya Allah. Gak berutuh aja nih, ya. Masya Allah, ya imamnya nggak bisa dicontoh nih, ya. Ajib lagi kalau yang pakai waktu itu pokoknya 10 menit datang nggak datang komat gitu, ya. Yang penting ada badalnya, ya. Supaya tidak terlalu lama. Yang keenam, tidak memanjangkan sholat ketika di dalam membaca surat kecuali pada waktu yang diisyaratkan, ya, disyariatkan atau disunahkan untuk membaca surat yang panjang di dalamnya, ya. Jadi imam harus pinter-pinter, ya. Makmumnya orang sepuh-sepuh berdiri aja susah, ya. Bacanya suratnya panjang, siang nyiksa orang namanya, ya. Walaupun nggak hafal Al-Baqarah, ya, atau surat-surat yang ini, tapi surat-surat yang panjang juga seperti Sabihis, ya, Al-Ataka, atau apalagi Al-Buruj, ya. Itu buat orang-orang yang sepuh, ya, tergolong panjang juga, apalagi yang bacanya lama, ya. Apalagi yang pakai ayat-ayat Quran, ya. Kadang ada tuh, ya, masjid-masjid yang bacaannya pakai ayat Quran. Satu rakaatnya bisa 10 menit, masya Allah, ya. Itu buat orang-orang para santri tidak masalah. Tapi melihat makmumnya sepuh-sepuh, orang yang sakit, ya, apalagi keadaannya di rumah sakit, misalnya dia imam di rumah sakit, ya. Jadi lebih baik surat-surat yang pendek, ya. Apalagi seperti di bandara, ya, orang mau sholat jadi ketinggalan pesawat gara-gara imam, ya. Di terminal seperti itu juga, ya. Di stasiun kalau jadi imam di tempat-tempat, ya, perjalanan itu harus yang singkat-singkat, ya. Yang penting jangan, ya, melanggar rukun-rukun sholat, ya, dan bacaannya, ya. Maka baiknya kalau jadi imam suratnya yang pendek, kecuali memang di waktu-waktu yang disyariatkan agak panjang, ya. Seperti apa? Membaca surat As-Sajdah atau surat Al-Insan pada sholat subuh ketika hari Jumat. Itu yang hafal nggak apa-apa. Tapi ya lihat lagi kalau sudah yang datang sepuh hanya 2-3 orang, bacanya lama-lama siang, ya. Yang penting biar mereka sholatnya enak, ya, nggak apa-apa, ya, yang singkat-singkat saja. Kecuali memang dia mau sholat sendiri tuh, tahajud, ya, tengah malam, dia dari Isya jam 8 mau sampai subuh, sampai khatam Quran tafadhol, ya, sendiri, ya, nggak apa-apa, ya. Jangan sampai ketika berjamaah, ya. Kecepatan banget, ya jangan, ya. Ada yang terawih cepet banget kan, ya. Itu kesian juga tuh orang tua, ya, orang tua yang sepuh ngikutinnya bisa wassalam, masuk opnam, ya. Jangan terlalu cepat juga, tapi ya yang baik, yang bisa diikuti oleh makmum. Dan yang terakhir, adabnya pada sholat subuh dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang subuhnya nih. Dan pada sholat zuhur dan asar, isya disunahkan membaca surat yang tidak terlalu panjang, yang sedang. Zuhur, asar, isya. Maghribnya disunahkan untuk surat yang pendek, kuliah, kulhu, ya, Falaq, Anas, ya. Imam ada tuh bikin jadwal, beliau saat mengimami sholat ada tuh
Al-Imam Abdullah bin Haddad pengarang kitab Raqibul Haddad ada dari Senin sampai Selasa, ya. Nanti ada bacanya zuhur apa, asar apa, maghrib apa, ya, isya apa, subuh apa, sendiri-sendiri. Dari Jumatnya ada juga beda lagi. Ini kayak tadi doa sajadah al-insan, ya. Terus atau sabis, ya, atau sabis dan al-ataka, ya. Demikian kalau zuhur, asar, ya, isya itu yang sedang, ya. Jadi nanti makmumnya enggak kapok, ya. Kita lihat kalau ada imam yang terlalu panjang, kita lihat makmumnya, ya, besok-besok dinasihati jangan terlalu panjang, ya, Ustaz, ya. Kesian, ya. Kalau mau panjang pas sendiri tahajud, ya, sholat sendiri terserah, ya, mau berjam-jam monggo, tapi kalau jamaah, ya, lihat daripada makmum, ya. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, dari adzan, iqamah sampai adab-adabnya imam. Semoga kita bisa mengamalkannya, baik kita menjadi imam di masjid atau mushola, atau kita ngimami keluarga kita, anak istri kita, ya, family kita, atau dalam acara-acara ini kita harus memperhatikan hal-hal demikian, karena inilah tuntunan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pecinta Nabi hendaknya ia selalu menggali apa yang menjadi kesunahan-kesunahan adab-adab sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah keamanan baginya di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin ya